Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Ada informasi seputar spekulasi masa depan Rasmus Højlund. Manchester United dikabarkan pasrah jika tidak bisa menjual sang striker di musim panas nanti. Menurut laporan Give Me Sport, Manchester United realistis bahwa Højlund bakal sulit dijual di musim panas nanti. Pasalnya kontraknya masih cukup panjang di Old Trafford, sehingga mereka tidak bisa menjualnya dengan harga yang murah. Sementara klub-klub ogah membayar mahal untuk sang striker karena performanya yang kurang apik itu, sehingga MU ragu bisa menjualnya di musim panas nanti. Laporan yang sama mengklaim bahwa MU mempersiapkan diri untuk opsi terburuk untuk sang striker. Opsi pertama adalah mereka tidak menjual sang striker. Mereka berpotensi meminjamkannya di musim depan. Opsi lain adalah tetap mempertahankan sang striker, namun ia hanya diplot sebagai striker pelapis setan merah. Manchester United bernegosiasi dengan Zinedine Zidane dan juga akan merekrut Ronald Araujo. Menurut sumber Vicajes, Zinedine Zidane, mantan pelatih Real Madrid, menjadi salah satu kandidat teratas yang diincar setan merah. Sejak mengambil alih tim pada November 2024, Amorim gagal memperbaiki performa Manchester United. Menghadapi situasi ini, Sir Jim Ratcliffe, pemilik baru Man United, secara aktif mencari solusi untuk membawa tim kembali ke jalur kemenangan. Negosiasi dengan Zinedine Zidane dinilai sebagai langkah yang penting. Namun peluang suksesnya kesepakatan ini masih terbuka karena Zinedine Zidane sebelumnya menolak undangan dari Liga Inggris karena ada kendala bahasa dan prioritas karir lainnya. Namun Zidane dengan rekam jejak impresifnya bersama Real Madrid, termasuk 3 gelar Liga Champions berturut-turut, masih menjadi target utama MU dalam upayanya membangun kembali tim. Di sisi lain, MU akan merekrut Ronald Araujo dengan harga yang rekor. Manchester United menunjukkan ambisi besar di bursa transfer saat bertekad merekrut gelandang papan atas Barcelona Ronald Araujo. Menurut laporan Vicajes, setan merah rela merogoh kocek sebesar 100 juta euro untuk mendapatkan jasa pemain asal Uruguay tersebut. Dengan kemungkinan kepergian Lindelof dan Jonny Evans musim panas mendatang, MU semakin membutuhkan penambahan bek tengah berkelas. Ronald Araujo dianggap sebagai pilihan tepat untuk posisi ini. Manajer Manchester United Ruben Amorim enggan mencari pembenaran atas performa timnya belakangan ini. Ia mengakui bahwa setan merah masih perlu banyak berbenah agar bisa menjauh dari zona degradasi. Dalam konferensi persnya jelang laga melawan Ipswich Town, Amorim mengakui bahwa penampilan timnya sangat mengecewakan di laga itu. Namun ia menilai timnya tidak tinggal diam dan mencoba memperbaiki performa di babak kedua melawan Everton. Lebih lanjut, Amorim mengakui bahwa hasil-hasil tersebut masih belum cukup bagus untuk MU. Itulah mengapa ia berjanji akan mengupayakan agar timnya bisa tampil lebih baik lagi di setiap pertandingan yang mereka mainkan. Pakar sepak bola Inggris Chris Sutton memberikan prediksi terkait laga MU versus Ipswich Town. Ia menilai setan merah berpotensi mengamankan 3 poin di laga ini. Sutton menilai pertandingan antara MU dan Ipswich ini bakal seru untuk dinantikan. Chris Sutton mengaku cukup sulit untuk menebak siapa pemenang di laga ini. Meski di atas kertas MU lebih diunggulkan, namun performa setan merah dirasa terlalu labil. Meski menyebut MU lagi labil, Chris Sutton menilaikan setan merah untuk memenangkan pertandingan di Old Trafford ini akan lebih besar daripada sang tamu. Sebuah tekad disampaikan Ruben Amorim jelang laga Manchester United versus Ipswich Town. Pelatih setan merah itu ingin memperbaiki rekor kandang timnya di laga ini. Dalam konferensi persnya sebelum laga melawan Ipswich Town, Amorim membantah anggapan bahwa timnya tampil buruk di Old Trafford karena merasa tertekan. Ia membantah itu karena menurutnya para fans MU selalu memberikan dukungan yang luar biasa di markas mereka.
Amorim juga tidak menutup mata bahwa performa kandang setan merah belakangan ini memang lagi buruk. Namun ia berjanji akan mengupayakan pada laga melawan Ipswich ini mereka bisa mengamankan 3 poin dari sang tamu. Ada rumor menarik datang dari Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan berminat untuk merekrut Son Heung-min dari Tottenham Hotspur. Menurut laporan tersebut, Ruben Amorim sangat tergoda untuk mengamankan jasa Son Heung-min di musim panas nanti. Pertimbangannya adalah sang penyerang masuk dalam kriteria pemain yang ia cari karena ia butuh penyerang yang bisa bermain sebagai ujung tombak dan juga bisa bermain melebar di belakang striker. Selain itu, Son Heung-min sendiri merupakan salah satu pemain terbaik di Premier League saat ini, sehingga ia dirasa tidak akan mengalami banyak kesulitan beradaptasi di Manchester United nantinya. Laporan yang sama mengklaim bahwa kans MU untuk merekrut Son di musim panas nanti cukup terbuka. Sang pemain kontraknya akan habis di Tottenham pada tahun 2026 mendatang. Menurut kabar yang beredar, Son Heung-min saat ini lagi mempertimbangkan untuk berpindah klub. Itulah mengapa dengan tawaran dan proyek yang tepat, Kapten Timnas Korea Selatan itu bakal tertarik untuk menjadi bagian dari Manchester United. Sang striker dilaporkan bisa ditebus di kisaran angka 30-40 juta pound sterling di musim panas nanti. Mantan gelandang Barcelona dan Manchester United Jordi Cruyff resmi bergabung dengan PSSI sebagai Technical Advisor untuk Timnas Indonesia. PSSI mengumumkan kehadiran Jordi Cruyff ini melalui konferensi pers. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Umum Federasi yakni Erick Thohir. Selain itu, bergabungnya Jordi juga diumumkan via media sosial PSSI. Jordi Cruyff gantung sepatu pada tahun 2010 silam. Selain itu, ia meninggalkan dunia sepak bola. Persaingan transfer musim panas mendatang tampaknya akan memanas dengan Victor Osimhen sebagai pusatnya. Striker Napoli ini menjadi incaran dua raksasa Premier League Manchester United dan Chelsea yang siap mengaktifkan klausul pelepasannya senilai 75 juta euro. Meski Osimhen tampil gemilang, Galatasaray hampir pasti tidak akan mempermanenkan status pemain pinjaman sang bomber. Di sisi lain, kembali ke Napoli juga bukan opsi realistis mengingat kontraknya yang tinggal 18 bulan. Masalah Napoli mengungkapkan bahwa 3 klub elit Eropa siap mengaktifkan klausul pelepasan Osimhen senilai 75 juta pound sterling. Manchester United, Chelsea, dan Paris Saint-Germain muncul sebagai kandidat utama dalam perburuan striker Nigeria ini. Namun faktor finansial bisa menjadi penentu. Chelsea hanya menawarkan gaji 8 juta euro per tahun, jauh di bawah tawaran menggiurkan dari klub Arab Saudi yang mencapai 30 juta euro per tahun. Performa Osimhen selama ini memang layak diperebutkan. Ia menjadi pahlawan Napoli saat meraih Scudetto 2022-2023 dengan total 76 gol dan 17 assist dari 133 penampilan sejak didatangkan dari Lille. Kisah transfer Alejandro Garnacho kembali mencuat ke permukaan. Pemain muda berbakat berusia 20 tahun ini dikabarkan bisa meninggalkan MU pada bursa transfer musim panas mendatang. Saga transfer ini sebenarnya sudah bergulir sejak Januari lalu ketika Napoli dan Chelsea berebut mendapatkan tanda tangan si pemain Argentina. Napoli bahkan sempat mengajukan tawaran menggiurkan senilai 40 juta pound sterling, namun ditolak mentah-mentah oleh Manchester United yang memasang bandrol minimal 55 juta pound sterling. Sementara Chelsea meski menunjukkan ketertarikan besar, akhirnya tidak melayangkan tawaran resmi. Yang menarik, penjualan Garnacho bisa menjadi solusi finansial sempurna bagi Setan Merah karena akan tercatat sebagai keuntungan bersih dalam aturan keuntungan dan berkelanjutan Liga Primer. Hal tersebut bakal sangat membantu MU saat terjun ke pasar transfer. Situasi inilah yang membuat spekulasi penjualan Garnacho bakal tetap ada. MU menghadapi peluang besar untuk berganti kepemilikan di mana keluarga Glazer berpotensi menjual seluruh saham mereka pada akhir 2025. Pada tahun 2023, Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani sempat membangkitkan harapan para pendukung dengan proposalnya untuk membeli MU. Ia berjanji akan berinvestasi besar-besaran dalam pembangunan stadion, pusat latihan, serta pengembangan SWAT. Lebih dari itu, Sheikh Jassim juga memastikan bahwa akuisisi klub tidak akan dibiayai dengan utang.
yang bisa membebaskan setan merah dari beban finansial yang diwariskan oleh keluarga Glazer. Namun keluarga Glazer saat itu hanya bersedia menjual sebagian kecil saham mereka, bukan seluruhnya. Hal ini membuat Sheikh Jassim menarik diri dari negosiasi, membuka jalan bagi Sir Jim Ratcliffe untuk mengakuisisi 25% saham klub pada akhir 2023. Menurut laporan terbaru dari Bloomberg, keluarga Glazer bisa saja melepas semua saham mereka sebelum akhir 2025. Ratcliffe dan Ineos memiliki hak penawaran pertama sebelum investor lain dapat masuk ke persaingan. Ini bisa menjadi momen penting yang memungkinkan MU akhirnya terbebas dari cengkraman keluarga Glazer dan membuka babak baru dalam sejarah klub. Namun, pertanyaan besar masih menggantung, apakah Ratcliffe benar-benar ingin memiliki MU secara penuh? Jika ia memutuskan untuk tidak membeli saham klub, investor lain seperti Sheikh Jassim bisa saja kembali dengan tawaran yang lebih menarik.